Di antara penjual yang tak dikenal dan wajah yang menyeramkan, kegelapan menyelimuti jalannya. Di tengah gemuruh Merapi, pasar ini menjadi labirin, mencari jalan pulang tanpa arah yang pasti. Roh jahat menyergap bisikan setan yang mencoba membingkai pikirannya. Api menyala, memantulkan bayangan yang menakutkan. Mereka menatapnya. Mata mereka penuh dengan kejahatan, sosok tak kasat mata, suara gaib berbisik dalam pasar setan ini. Mungkin sepenggal kalimat ini cukup menggambarkan situasi yang dialami oleh seorang pendaki bernama Wahyu. Saat itu Wahyu dan seorang rekannya sempat tersesat di pasar setan di Gunung Merapi pada tahun 2017. Menurut penuturan Wahyu, ia bahkan sempat melakukan interaksi dengan penghuni pasar setan Gunung Merapi. Penasaran dengan kisah kelanjutannya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan besok pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa nih. Pada momen kali ini gue masih berada di daerah Surabaya nih, lebih tepatnya di Jawa Timur ya. Dan pada malam kali ini juga dengan narsum yang sama nih, yang udah pernah menceritakan sebuah pengalaman pendakian di Gunung Argopuro nih. Dan pada segmen kali ini narsum gue pengen menceritakan sebuah pengalaman pendakian di Gunung Merapi nih. Itu pada tahun 2017. Oke, langsung aja di gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Kak Wahyu. Malam Kak. Apa kabar nih? Baik. Alhamdulillah baik ya, sehat Iya. ya. Daun nih dari Malang ya. Iya. Asli Ngawi, Asli Madiun. asli Madiun, tinggal di Malang. Iya. Dan datang ke Surabaya. Surabaya nih. Iya. Cuma mau menceritakan sebuah pengalaman horor ya. Iya. Itu di Gunung Merapi. Iya, di Gunung Merapi tahun 2017 kalau nggak salah. Sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita mistis pendakian dan pengen berbagi sebuah pengalaman kalian di sini, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram besok pagi yang ada di sini. Dan jangan lupa juga di follow Instagram besok pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Kan awalnya itu udah berencana tahun baru, malam tahun baru kita berenam sama saya itu harus ke Merapi gitu kan. Itu udah sama teman-teman oke gitu. Tapi pas itu ngerencanainnya itu udah 1 bulan, pas hari H pada cek terus gugur gini. Akhirnya awalnya aku nekat Bang, soalnya aku belum pernah kan ke Merapi.
aku mau berangkat sendiri dari Madiun. Terus temanku Mamat yang dari Surabaya sama Doang itu ngechat, wah kamu jadi berangkat gitu. Jadi sama siapa? Sendiri loh. Yakin gak kamu sendiri? Ya yakin amat gitu. Akhirnya temanku Doang itu nggak tega, dia ngomong, tunggu dulu, jangan berangkat dulu, aku ke Madiun sekarang, kita berangkat bareng, aku temenin gitu. Akhirnya ya udah, kita berangkat berdua, ketemu di terminal Madiun. Nah itu langsung ke Merapi kan, kita via Selo itu berdua. Nah awal perjalanan ya nggak baik-baik saja pokoknya. Soalnya ada kayak kejanggalan gitu ya. Iya, itu mungkin ya pertanda ya. Tiba-tiba Doang itu malam itu sakit, dia di dalam bis itu sakit, udah panas tinggi. Terus aku kan bilang, gimana, apa balik aja nggak usah naik gitu. Dia bilang, sayang udah sejauh ini, ntar juga paling sembuh gitu. Akhirnya nekat tetap terus ke base camp Selo. Sampai base camp itu aku nanya lagi sama dia, naik lagi Doang, beneran tak naik atau pulang aja gitu. Gak usah wah, udah sampai sini sayang gitu. Ya, dia cuman minta break beberapa jam buat tidur gitu, sama makan. Ya udah, kita akhirnya nyantai dulu di base camp. Habis itu jam 12 siang baru mau naik ke, mulai nanjak. Nah itu kan treknya di Merapi itu kalau via Selo kan sama sekali nggak ada bonus kan Bang. Mulai dari base camp sampai ke puncak ini mulai nggak ada bonus sama sekali. Nah kita itu mulai mengalami hal buruk itu di pos 2. Jadi kayak apa ya, itu Doang itu udah katanya tengkuknya merinding terus gitu. Tapi aku ngomong kan sama dia gini, gak usah wah, aku juga penasaran sama Merapi gitu kan. Terus dia itu kekeh tetap minta mau ke puncak gitu. Kita udah jauh-jauh ke sini, eman gitu. Dia bilang gitu, iya sayang gitu. Akhirnya kita jalan terus sampai di pos 3 kalau nggak salah itu, lupa aku Bang. Soalnya posnya Merapi itu cuman 3 kalau nggak salah. Nah itu kan kita ngecamp itu di bawahnya Watu Gajah itu kan. Sebelumnya Watu Gajah ini masih di bawah di Hutan Cantigi kalau nggak salah. Di situ itu sama sekali nggak ada pendaki sama sekali, cuman kita berdua di situ kan, diriin tenda. Soalnya Doang di situ udah ngedrop banget, udah nggak kuat. Akhirnya ya udah mutusin di situ kan. Nah pas sore itu mau maghrib lah, aku buang air kecil di baliknya pohon-pohon Cantigi itu kan. Itu mau duduk itu lihat kayak perempuan tapi rambutnya panjang gitu di antara pohon-pohon Cantigi yang pendek. Itu kan awalnya aku kira itu pendaki Bang, soalnya membelakangi aku kan gitu. Udah aku diem aja lah. Aku duduk terus buang air kecil itu di atas batu, tapi batu tumpukan gitu. Tumpukan batu ditumpuk 3 gitu kan. Itu air seniku tuh mengalir ke situ. Ya udah, awalnya kan ya udah gitu, nggak kalau itu tempat yang keramat gitu kan. Karena nggak tahu ya. Iya, ya udah habis itu udah pergi. Nah malam harinya itu Doang itu kayak ketindihan, dia kan tidur, aku masak kan, dia itu ketindihan kayak teriak-teriak gitu loh Bang. Katanya gini, kamu nggak mau bangunin aku udah teriak-teriak gak dibangunin. Tapi aku nggak dengar. Tanya, emang kenapa? Aku ketindihan, wah kayak dililit ular gitu. Nah habis itu kan dia bangun makan bareng, terus tidur lagi jam 11. Tiba-tiba itu di dalam tenda itu ada bau, kayak bau Bang, pertamanya itu kayak bau bangke.
itu aku keluar kan nyari ntar kalau ada bangke-bangke tikus apa gitu, itu nggak ada. Terus doang nanya gimana Wah, gak ada, masa deket ini ada bangke sih. Terus akhirnya kan nggak nemu kan, kita nyari nggak temu, balik lagi ke dalam tenda. 20 menit kemudian itu kayak bau amis darah gitu loh bang, dalam tenda ini. Itu udah nggak enak itu. Nah, itu kita udah diem aja. Di tempat kita ngekam itu sama sekali nggak ada pendaki yang ngekam di situ, nggak ada yang lewat juga, jadi cuman bener-bener berdua. Iya. Terus jam 12 malam itu tenda itu kayak ada yang gebrak gitu. Sampai 2 kali, tapi kita diem aja di dalam tenda itu. Terus doang itu bising, wah Al-Fatihah gitu kan, baca Al-Fatihah wah gitu. Fatihah itu apa ya? Al-Fatihah gitu bang. Al-Fatihah. Iya, Al-Fatihah ya. Iya gitu. Terus nggak lama kemudian tuh ada suara kayak orang meraung tapi berat ya, gitu. Terus-terusan kayak gitu. Terus tenda itu gerak sendiri kayak kayak kena angin tapi nggak ada angin tapi gitu. Ya kayak digoyang-goyang gitu. Emang sengaja digoyang-goyang gitu. Itu kita nggak bisa tidur sampai pagi. Baru jam 3:30 kita baru bisa tidur. Habis itu kan kita packing lagi, lanjut ke Pasar Bubrah. Nah di situ di Pasar Bubrah itu aku udah nggak yakin juga bang, soalnya udah nggak enak gitu bang. Padahal kan di situ ibaratnya masih pagi gitu nih, tapi hawanya itu udah nggak enak, udah beda. Iya. Itu aku kan ngomong sama Doang, wah nggak usah naik, yuk turun aja gitu kan. Sayang, wah naik aja sampai atas. Tanggung gitu. Dikit lagi ya padahal ya. Iya. Langsung, kan kamu sakit Wang, udah sembuh aku, udah ayo naik aja gitu. Terus dia itu sebelum naik ngajakin diriin tenda lagi di Pasar Bubrah itu. Habis itu setelah diriin tenda kita makan lagi di situ. Nah pas mau berangkat ke puncaknya kan, itu aku lihat itu ada sosok kayak gendruwo tapi bukan gendruwo gitu bang, mirip kayak Rea gitu. Pokoknya lidahnya itu panjang, terus dia punya tanduk gitu. Iya, itu matanya melotot sebesar bola gitu bang. Itu merah, ngeliatin aku. Dia berdiri di bawahnya batu besar, di antara batu besar gitu, ngeliatin terus gitu. Terus kan aku, wah ayo Wang pulang aja Wang gitu, atau kita pindah ke Merbabu, aku bilang gitu. Enggak, saya kalau sampai sini sampai puncak pokoknya harus foto di puncak gitu. Doang itu tetep gitu. Akhirnya ya udah aku nurunin dia bang, kita naik di puncak. Dia tuh jalan cepet banget, padahal kan puncak Merapi kan ini ya mirip kayak di Semeru kan, cuman pasir-pasir gitu. Dia tuh jalan cepet gitu, kayak enggak melorot gitu, kayak enggak keberasa jalan gitu ya. Iya, jadi cepet. Aku masih di tengah-tengah, dia udah sampai puncak. Terus sama sekali nggak minum sama sekali. Nah, pas sampai puncak dia itu minta difotoin. Nah, tapi di belakang dia itu ada sosok perempuan. Dia tuh cantik kayak putri tuh, pakai kemben, terus kalungan selendang warna hijau. Rambutnya itu disanggul gitu, di belakang gitu kan. Itu ngeliatin orang-orang yang ada di puncak itu, kayak ekspresinya itu kayak orang marah gitu. Lihatin terus, terutama ngeliatin Doang gitu. Terus aku sama yang sosok itu sempet tatap muka, dia lihatan gitu. Dia terus lihatin aku sambil kayak marah banget, dia nggak suka gitu loh bang. Situ kayak sinis mungkin mukanya ya. Iya, kayak nggak suka aku ada di situ. Itu udah nahan gitu kan, buat pengennya sih langsung pulang gitu. Tapi Doang itu
nggak mau diajak pulang, sampai ngajak ngecamp lagi di ini Pasar Bubrah itu. Dan malamnya itu dia sampai ini kayak orang kerasukan, mengerang nggak jelas gitu. Terus pas itu kan aku kan bingung Bang di situ, apalagi di situ pas kita ngecamp di situ tuh sendiri. Jadi sebenarnya ada tenda-tenda jauh kan, tapi jauh gitu dari tempat kita. Udah ya sebisanya doang itu sendirian, tengah malam mengerang-erang, terus dibangunin gitu. Dia bangun tapi diajak ngomong itu kayak nggak nyambung gitu loh Bang. Habis itu dia minta air sama makan. Nah setelah minum aku buatin kopi sama masakin mie, dia tidur lagi. Lah aku kan takut, aku pengen keluar gitu. Akhirnya keluar tenda, pengen nyapa orang-orang biar nggak terlalu takut gitu. Ternyata sosok yang tadi aku lihat yang kayak genderuwo tapi bukan genderuwo itu muncul lagi Bang di hadapan. Terus aku kaget, langsung masuk ke dalam tenda. Nah itu tiba-tiba kayak sepi banget, kayak suara pendaki itu nggak ada, diem nggak ada, pokoknya hening, sepi, hening. Padahal ada beberapa tenda ya kan? Iya itu kira-kira jarak 50 meteran itu ada beberapa tenda gitu kan. Itu kayak nggak ada orang yang ngobrol apa itu, nggak kedengeran sama sekali, hening, padahal masih jam 9-an. Terus aku kan mau tidur tapi nggak bisa tidur. Tiba-tiba itu dengar suara rame-rame. Terus ada yang bilang gini, "Badhe tumbas nopo nak?" Itu suaranya samar gitu. Kayak gitu. Ya, aku kan langsung bingung Bang, ini apa, suara apa ini kok kayak gini. Jadi tiba-tiba yang tadi suara hening ini tiba-tiba itu rame. Terus tenda itu ya gerak-gerak sendiri lagi gitu kan. Nah aku ngintip kan dari tenda itu, aku buka sebentar, itu banyak orang lalu lalang gitu Bang. Terus ada satu pendaki yang beli celana. Kok aku kan mikirnya kok di situ ada kayak orang pedagang gitu kan. Ya, berkali-kali itu di dalam aku yang di dalam tenda itu ditanyain, dengar suara gitu loh, badhe tumbas nopo nak gitu. Badhe tumbas nopo nak. Nah itu artinya apa, kok boleh tahu? Itu kalau di bahasa Indonesia mau beli apa nak gitu. Itu terus ya gitu Bang, tapi nggak yang kesusahan gitu, pokoknya suaranya itu samar gitu kan. Ya pas aku memberikan diri buat keluar, ya rame kayak pasar gitu Bang. Terus aku tinggalin doang di dalam tenda itu sendirian, aku lihat-lihat gitu. Nah di situ tiba-tiba doang itu manggil, wah gitu. Lah aku masuk kan. Terus kok doang itu ngelemparin kayak lemparin uang 2.000 dikeluarin di dalam tenda, dari tenda itu dikeluarin gitu. Terus aku disuruh istighfar sama diajakin bersolawat sama dia. Nah itu sampai pagi itu nggak boleh tidur sama dia. Jadi kita bergadang sampai pagi. Pas pulang ya, mau turun di situ kita dapat gangguan lagi. Doang kayak istilahnya mungkin dia diserang gitu. Pokoknya sakit-sakitan terus gitu. Jadi habis beat langsung sakit lagi. Padahal kalau di Merapi itu kan paling jalan itu 5 jaman udah bisa sampai base camp ya. Itu kita sampai ngecamp lagi. Berarti 3 kali buka tenda ya? Iya,
pas turunnya itu juga buka tenda itu di apa kayak batu belah gitu bang. Di itu pos 2 mungkin ya, di situ soalnya doang itu udah lemes, wajahnya pucat gitu, udah nggak mampu jalan lagi kan. Akhirnya kita buka tenda. Nah maghrib itu pas aku mau bikin api, di bawahnya batu belah itu nemu kayak kol buntet. Sampean tahu kol buntet? Kol buntet itu kayak keong batu tapi bentuknya keong, terus ditutup tapi ketutup itu loh bang. Jadi batu modelannya tuh batu bentuknya kayak keong gitu. Iya. Oh, namanya kol buntet. kol buntet. Iya, kalau orang Jawa ngomongnya itu kol buntet bilangnya. Nah itu tiba-tiba di batu itu, terus kan nggak aku ambil, terus ya udah aku biarin aja kan, aku uruk lagi gitu. Soalnya kalau di kepercayaan orang Jawa itu tuh kayak bisa jadi itu pusaka gitu loh bang. Katanya sih bisa bikin kebal, katanya sih kayak gitu, terus bisa jaga diri kita itu dari hal-hal buruk gitu kan. Tapi aku nggak mau ngambil, aku tutupin aja itu kol buntetnya itu di situ. Terus aku balik lagi ke tenda. Nah jam 7 itu aku kepingin buang air kecil kan, aku keluar tenda. Di situ ya sama lagi, nggak ada pendaki lagi, jadi cuman aku sama doang gitu di situ. Terus itu tiba-tiba itu kayak bau bunga Kamboja, aku nyium bau bunga Kamboja kan. Terus kok tiba-tiba merinding, habis itu nyium bau bunga Kamboja, terus ada suara orang ketawa gitu kan. Itu habis buang air kecil aku langsung masuk ke tenda. Nggak lama itu ada suara cing 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 cing. Awalnya aku dikira juga pendaki lain, tapi ditungguin juga nggak sampai nggak lewat gitu kan, sama doang. Suara apa wah, nggak ngerti. Jadi kayak kayak lonceng yang cing 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 jalan gitu, kayak di loncengnya kereta yang kencana. kayak yang di kuda-kuda itu. Iya. Itu lewat di situ. Nah yang lebih anehnya lagi, pas aku mau tidur itu kok ada yang ganjel gitu. Ternyata kol buntetnya itu udah ada di sakuku, udah ada di saku celana. Terus akan ngomong sama apa sih, sama doang itu disuruh bawa aja. Habis itu dia balik lagi sampai muntah-muntah bang, kayak ada serangan gitulah mungkin ya. Itu hari sakit lagi sampai muntah-muntah, terus lemas. Tidur itu dia nggak bisa tenang, bentar-bentar kebangun, kalau nggak gitu ketindihan gitu. Terus gitu sampai pagi. Nah keesok hari kan harinya pas kita mau balik itu kita ketemu nenek-nenek di pos 1 itu di pos 1 itu kita ketemu nenek-nenek. Dia itu nanya gini, niat kamu pergi ke Gunung Merapi itu mau mencari apa nak gitu kan. Nah sama temenku doang itu dibilang dijawab, ya kita nyari seneng nek, soalnya kita emang hobi mendaki, kalau sampai di puncak ya ada kepuasan tersendiri gitu kan, bilang gitu. Terus si doang ini tiba-tiba itu ditawarin sama neneknya itu, masa kamu nggak pengen hidup makmur nak, kamu nggak pengen hidupmu berubah, masa kamu suka hidup kayak gini terus, digituin itu. Tapi nenek-neneknya itu sama sekali nggak ngomong sama aku bang. Jadi yang dia itu fokus sama temanku doang itu. Terus aku kan nanya, lah emangnya kenapa nek, gitu gak dijawab. Si nenek ini malah balik nanya, kamu kesini naik apa gitu sama doang. Terus doang itu jawab, naik bis nek, saya dari Surabaya, teman saya ini dari Madiun. Terus uangnya ya dari kerja nek, nanti kita kerja gajinya buat naik gunung gitu. Terus dia bilang,
sampai kapan kamu mau hidup kayak gitu terus? Kamu nggak pengen tak hidup kamu itu lebih baik lagi gitu. Terus tuang itu ngomong, maksudnya apa ya Nek? Neneknya itu jawab, kalau kamu mau merubah hidupmu jadi lebih baik, ayo ikut aku tunjuki tempatnya, tapi temenmu yang perempuan itu nggak usah ikut gitu. Digituin. Loh memangnya kenapa Nek, kan doang gitu. Ya pokoknya nggak usah ikut, aku nggak suka, aku sukanya sama kamu gitu. Nah dari situ untung aja doang itu langsung, enggak Mek, terima kasih, saya dari rezeki yang halal-halal aja. Habis itu dimaki-maki, doang dimarahin, dimaki-maki sampai dibodoh-bodohin gitu. Terus tapi apa, nggak digubris dulu sama doang, langsung aku diajak diajak jalan gitu. Mungkin itu orang gila gitu. Terus diajak jalan. Nah sampainya di base camp itu ketemu lagi sama kakek-kakek yang satu, kakek-kakek gitu. Terus ditanya, tiba-tiba dia tuh jawab, untung awakmu iso mulih gitu. Dia ngomong kayak, untung kamu bisa balik nak gitu kan. Nah kan karena kita nggak pernah ngobrol sama kakek itu kan, terus kok tiba-tiba ngomong kayak gitu. Jadi lah emangnya kenapa kamu itu udah bikin apa, mengusik makhluk sekitar gitu ya? Iya, penghuni situ gitu loh katanya. Terus loh memangnya kenapa digituin. Nah kakek itu bilang, kamu Dok kencing itu jangan sembarangan, yang kamu kencingin itu rumahnya siluman ular gitu dia bilang. Terus di situ baru mungkin itu karena apa, doang juga ya mimpi sampai di ketindihan, katanya dililit ular gitu ya. Itu dibilang gitu. Terus satu lagi katanya, kamu itu nggak disukai di sini gara-gara kamu itu berulah, dia begitu. Untung aja kamu itu punya kakek yang jaga kamu. Kakeknya itu ngomong kayak gitu. Langsung kan lah emang kenapa kayak gitu bang, kayak gitu kan. Kamu untung aja di pasar bubrah itu bisa balik kamu gitu. Tapi kakeknya itu kayak nggak jelas gitu bang, kalau kita nanya apa gitu nggak langsung dijawab. Jadi dia tuh kayak cuman marahin kita, nggak boleh di sini. Terus pas kan aku nyoba nanya, lah perempuan yang di puncak itu siapa, kayak kakek tahu tang. Dia bilang salah satu penguasa di situ gitu. Itu sampai pulang itu juga, sampai rumah itu doang itu juga masih sakit. Tiba-tiba maaf ya bang, ininya itu apa, gede gitu loh bang, kayak bengkak gitu. Iya. Terus dia harus balik lagi ke sana minta maaf, sama disuruh bawa apa, air kelapa, yang kelapa kuning itu sama bunga. Itu baru bisa sembuh. Oh berarti si Doang ini balik lagi ke Merapi? Iya. Oh, oke. Itu dia taunya itu pas di apa, kan dicariin kiai gitu kan. Soalnya udah ke dokter tetap nggak sembuh. Jadi kayak apa ya, kelaminnya itu itu membesar gitu. Kayak apa ya? Kayak bengkak gitu. Iya, bengkak gitu. Oh, jangan kencing sembarangan tuh. Iya, katanya aslinya kan yang dianu aku, tapi karena ada yang jaga jadinya yang kena doang, temanku doang itu. Oh, tadi kan sempet kakek juga ngomong ya, untung kamu yang jaga gitu. Iya. Iya.
Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Oke nih Kak Wahyu, akhirnya Kak Wahyu dan Doang, namanya Doang Iya, asli. iya dong. Nama Doang itu Nama julukan dari teman-teman. nama-nama gitu. rimbanya Iya, ya mungkin ya. Iya. Namanya Doang. Iya. Doang. Akhirnya bisa kembali lagi ke rumah dengan selamat. Iya. Ya. Walaupun Doang ini kembali lagi ke Merapi, tapi tetap sempat ikut nggak ke Merapi buat nganterin itu? Enggak dibolehin sama dia. Oh. Enggak, kamu enggak usah ikut gitu. Oke. Nah kalau boleh tahu nih si Doang ini, Mas Doang ini kan Iya. setelah turun dari Merapi itu kan sempat bengkak gitunya, gede Iya, ya. Itu iya. berapa bulan atau berapa minggu itu? 3 minggu. 3 mingguan? Iya. Kayak gitu aja? Iya. Udah ke dokter, Iya, enggak sembuh-sembuh. tapi diklaim sama dokter itu penyakit apa itu? Nggak ada penyakit? Enggak ada. Katanya enggak ada penyakit yang serius gitu kan. Tapi anehnya itu sama sekali enggak sembuh Bang. Padahal udah dikasih obat-obat, Iya. itu tetap kayak gitu terus. Akhirnya si Mas Doang ini memutuskan ke salah Iya. satu kiai buat nanya Iya. mungkin ya. Iya. Itu sama bapaknya itu diajak ke kiai. Terus dibilang kayak gitu. Tapi sempat mau ikut juga tuh ke Wahyu sana lagi. Iya, pengen ikut gitu kan, nemenin lagi, tapi nggak dibolehin. Nah, akhirnya Mas Doang itu berangkat sendiri buat Iya. meletakkan tadi apa? Kelapa sama Iya, sama bunga 7 sama rupa. bunga 7 rupa. Iya. Nah, setelah itu sembuh tuh. Sembuh. Oke. Jadi berangsur-angsur membaik gitu Bang, habis dari sana. Berangsur-angsur membaik dan akhirnya sembuh ya gitu. Iya. Ya. Oke, ini kan pendakian di tahun 2017 nih kan. Iya. Dari berapa? Dari 7 orang ya, termasuk kakak? Iya. Berarti 6 orang. 6 orang termasuk saya. Oke, yang berhasil naik cuma berdua. Iya, yang 2 lainnya malah ke Merbabu. Oh. Jadi mereka itu salah info Kak. Soalnya kan awalnya kan saya udah rencana habis dari Merapi langsung ke Merbabu gitu kan. Nah, temanku yang namanya Mamat sama Mas Cukis itu nyusulinya malah ke Merbabu dulu. Oh, seharusnya Merapi Iya. dulu baru Merbabu Iya. gitu ya. Iya. Oh, terbalik berarti ya? Iya. Salah info. Mamat ngiranya kita itu ke Merbabu dulu. Kan emang rencana awalnya kan kayak gitu dulu. Tapi lihat kondisi doang kita memutuskan ke Merapi dulu. Habis dari Merapi ternyata nggak mampu kan ke Merbabu. Lihat kondisinya doang kayak gitu akhirnya kita pulang. Oh, ya berarti kan dari awal perjalanan kalau Kak Wahyu ini jalan naik ke suatu tempat gitu itu Iya. minimal 2 gunung atau 3 gunung sekaligus gitu ya. Iya. Makanya pulangnya itu agak lama ya. Iya. Bisa seminggu atau 2 minggu. Iya. Oh, iya berarti sekalian jalan satu pulau apa sih namanya satu seberangan 2 pulau terlewati kalau kayak gitu namanya ya. Ya kali benar Sekali ya. mendayung. Iya, sekali mendayung 2-3 pulau terlewati. Itu. Nah, dari awal perjalanan dari Madiun ya, Iya. kan sempat di bis Mas Doang ini kan sempat sakit gitu. Iya. Itu sakit panas biasa apa gimana tuh Kak? Ya kalau menurut aku sih sakit panas biasa Bang. Soalnya gimana ya, awalnya tuh dia tuh nggak apa-apa, Sehat gitu. sehat, iya. Ketemu di Madiun tuh sehat, terus nyampe Semarang kalau nggak salah dia tuh mulai ngedrop. Dan akhirnya sampai base camp tetap ngedrop ya. Iya, tetap ngedrop. Berarti kan total pendakian di Gunung Merapi itu walaupun agak memaksain ya, Iya. kalau menurut gue itu totalnya 3 malam ya. Iya. Sempat 3 kali buat tenda ya. Iya. Di pos 2. Yang malam pertama itu di pos berapa? Di yang pertama itu di bawahnya Watu Gajah itu bisa dibilang pos 2. Iya. Terus yang kedua di Pasar Bubra. Iya. Nah turun lagi tuh di pos 2 lagi ya berarti. Iya. ya? Iya. Oke, itu kan karena emang si Doang ini nggak kuat ini Iya. udah drop Turun banget. itu di pos 1 kayaknya. Oh turun itu di pos 1 kayaknya. Iya. Iya. Padahal sedikit lagi sampai dong itu. Ya? Iya.
Tapi kok nih Kak, nggak kuat. Gunung Merapi itu treknya gimana sih Kak? Treknya itu nanjak terus bang. Oke. Jadi mulai dari base camp sampai ke puncak itu nggak ada bonus sama sekali. Trek terus. Iya, Itu via selo ya. iya biasa loh. Nah, di Trek tahun terus. 2017 itu Gunung Merapi itu masih resmi nggak sih dibuat Masih. pendakian itu? Iya masih sebelum erupsi itu. Mm-mm. Tapi puncak Raja Walinya udah nggak ada. Oh iya. Iya, iya. Kan pernah erupsi yang dulu itu 2012 kalau nggak Iya, salah ya. iya. Yang besar banget itu kan. Iya, Dan itu. dari pihak base camp juga, dari pihak Purtaninya simaksinya cuma sampai Pasar Bubrah aja ya. iya. Jadi Apa? kalau naik sampai ke puncaknya ya itu ditanggung Iya, sendiri. resiko tanggung resikonya. sendiri ya. Iya, Kalau misalkan sampai Pasar Bubrah ke bawah itu masih tanggung sama Iya. pihak ini ya. Iya. Klaim asuransi lah ya itu Iya. ya. Saya kan sempat ngecamp di Pasar Bubrah dan ngelihat salah satu sosok yang tadi dibilang genderuwo, bukan genderuwo maksudnya. Dia lidahnya panjang Iya. dan bertanduk gitu. bertanduk terus apa berbulu juga. Tapi bukan genderuwo Kak itu. Bukan ya. Soalnya lidahnya panjang terus ada taringnya mirip kayak leak gitu, Bang. Oke. Dan itu gede, tinggi. Gede tinggi. Itu pas kaget banget berarti ya. Pas Iya. dari keluar tenda langsung ketemu itu. Iya, iya. Jadi deket banget jaraknya. Nggak sempat lompat gitu. Iya. Nah, kan awal kejadian ini kan awal mula kejadian petaka inilah ya. Iya. Awalnya dari Kak Wahyu ini kencing yang sembarangan mungkin. Iya. Itu kencing di atas batu. yang Bukan di ditumpuk atas 3. batu, bukan di sebelahnya. Oh, di sebelahnya. Iya, kan nggak tahu pokoknya cuman ada batu kayak leper ya meja gitu ya segini gitu. Tumpuk kan makin ke atas makin kecil. Iya. Gitu. Nah, air seniku itu masuk ke situ. Oh, berarti agak di atas ya, bukan Iya. di situnya ya. Iya, agak di atas. Masuk kan di situ kayak ada lubangnya dikit gitu, masuk ke situ. Dan ternyata di situ sarangnya siluman ular. Iya, kata si kakek-kakek yang kita temuin itu tempatnya siluman ular. Tapi kok kenapa Kak Wahyu yang nggak diteror gitu loh, malah ke Mas doangnya ini yang diteror terus? Itu katanya sih karena ada isian dari kakek kan kakek saya itu kayak kejawen gitu loh, Bang. Menganut kejawen. Oh, akhirnya nurunin ke Iya, iya. Terus meninggal itu kayak diturunin ke turunannya yang dipilih. dan Kak Wahyu yang dipilih. Iya. Coba diterima nggak Kak? Apanya? Enggak. Nggak mau Enggak. kayak gitu. Iya. Akhirnya diruat di ruqyah gitu. Akhirnya hilang sendiri. Ya? Iya. Pernah kan dimimpiin gitu. Pokoknya apa ya? Kayak perempuan gitu. Tuh ngomong gini, aku bakal ikut kamu terus, jagain kamu, tapi kamu harus ngasih aku wangi-wangian, terus bunga gitu. Iya, iya, iya. Harus ada timbal baliknya, ya. Iya. Harus dirawat lah kalau gitu. Iya, tapi nggak pernah aku lakuin. Halo sob, sebelum lanjut ke cerita gue mau kasih tahu nih. Jadi gue dapat kiriman paket celana boxer dari Heracles Apparel. Nah, jadi Heracles Apparel ini menjual berbagai macam boxer yang sangat menarik, produk yang berkualitas, dan harganya yang sangat terjangkau. Kalian bisa lihat nih, bahan yang gue pakai sekarang ini sangat nyaman banget gue pakai. Celana dari Heracles Apparel ini juga terdiri dari berbagai macam motif. Jadi, sudah pasti sangat cocok dipakai di situasi apapun. Produk Heracles ini juga tersedia di marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Cara dapetinnya mudah bukan? Jadi tunggu apa lagi? Untuk lebih jelas dan detailnya, bakal gue cantumin nih linknya di deskripsi video. Tapi kalau menurut gua, kalau emang misalkan masih normal kayak gitu nggak masalah sih. Tapi kan takutnya nanti kalau meninggalnya, maaf ya Bang, Iya. meninggalnya kakekku tuh kayak gimana ya, susah gitu Bang. Iya. Jadi mati, hidup lagi, kayak mati suri terus gitu. Iya, iya sih. Emang kalau orang kebanyakan ilmu Iya. kayak gitu. Iya. Kalau belum jadi- dilepas dulu ini buang-buang ilmunya iya, itu kan. Iya, orang sebelum kakek meninggal itu juga dimimpiin. Kan saya ngekos di Sidoarjo kan dulu kerjanya di Sidoarjo. Itu dimimpiin katanya kamu harus
ini temanku, tolong kamu rawat ya, kamu jaga biar dia ikut kamu, kasihan dia nggak punya sanak saudara gitu, sama kakek itu bang gitu. Sebenarnya sempat dimimpiin sebelum Iya. sebelum diturunin gitu. Iya, terus di rumah itu juga tingkah kakek itu juga aneh gitu, Pak. Kamu ya jagain temenku ya gitu. Tapi anehnya tuh kalau siang dia itu jangankan berdiri bang, duduk aja kayak nggak mampu gitu. Tapi kalau malam, aktif, jalan Kakek sehat, iya. Terus sering pokoknya tuh maksa-maksa terus, kamu jagain anakku ya. Aku sampai takut akhirnya nggak mau pulang lagi. Nah itu pas nggak pulang-pulang itu dimimpiin gitu. Oh, sampai dimimpiin berarti Iya. ya. Kenapa nggak ke turun-turun yang lain gitu? Nggak tahu sih bang, kalau katanya sih kalau kayak gitu tuh bukan kakek yang milih, tapi dianya sendiri. Oh, Iya, ini makhluknya yang sendiri. penjaganya sendiri ya? Iya, Mau yang ikutnya milih. kemana gitu? Iya, Oh, berarti peliharaan kakek ini maunya ke Kak Wahyu? iya, Oh iya benar-benar. Kita juga nggak bisa nolak kalau kayak gitu ya. iya. Bisa juga sih kalau kayak Iya. gitu. Jadi kalau aku punya gitu kan, terus diwarisin ke sampean, tapi sampean nolak, ya udah aku nggak bisa mati sampai sampean itu mau. Oh iya benar. Kayak susah gitu. Iya, Jadi soalnya belum ketemu nanti ininya kayak gimana gitu. iya, Nah, kita kembali lagi nih ke pendakian Merapi ya kayak Iya. itu di tahun 2017. Nah, kan sempat ngelihat salah satu sosok putri di Iya. puncak Merapi itu. iya, Dan menurut kakek yang di base camp ketemu di bawah iya. itu penunggu Petunggu di sana. gunung Merapi juga. Iya. Nah, kalau boleh tahu kakek yang ngobrol ini kenal nggak? Nggak kenal, nggak pernah ketemu sebelumnya. Pas kita baru datang di base camp itu juga nggak ketemu Nggak ada? sama kayak gitu. Iya. Tapi setelah turun ada langsung ngomong Iya, kayak gitu. iya. Pas kita di base camp, kita nyantai gitu kan, mau mandi, itu tiba-tiba diajak ngomong sama kakek-kakek itu. Pas kita ngantri mau ke Kamar mandi itu ya? Iya. Tapi setelah itu nggak ini lagi atau masih ada kakek-kakek itu di situ? Nggak ada. Hilang Habis gitu itu ya? iya pergi, iya. Ya udah, habis ngobrol gitu ditinggalin, kita langsung pergi. Gitu. Nah, kan sempet berarti kan di ngecamp malam kedua ini di Pasar Bubrah ya? Iya. Sempet ngelihat kayak transaksi jual beli di Pasar Iya, Bubrah. iya. Nah, itu keadaan sadar apa mimpi? Sadar, Bang. Oh, oke. Pas niat saya kan mau keluar, soalnya di dalam itu agak horor sama doang gitu iya. kan. Itu ya gimana ya? Ibaratnya pengen keluar wis hirup udara segar daripada di dalam terus. Ngelihat Iya, kayak gitu terus iya. kan bisa ketakutan kalau kayak Iya. gitu. Kok tiba-tiba tuh kok rame gitu. Nah, berarti kan sempet keluar dan melihat apa yang ada di Pasar Bubrah Iya. pada malam itu. Iya. Itu emang benar-benar kayak pasar apa gimana? Iya, rame kayak pasar gitu bang. Ada yang lalu lalang ya layaknya pasar. Iya, ada yang banyak. jual beli Iya. transaksi gitu ya. Iya. Nah, berarti kan dari dalam tenda si Doang ini tahu dong apa yang ada di luar juga. Tahu mungkin. Soalnya kan dia manggil saya. Ah iya. Manggil dan nggak itu lemparin duit ya. Iya. Lemparin duit gitu. Nah, sama satu lagi nih. Tadi apa yang batu yang Iya. menyerupai Kol buntet itu. kol buntet Iya, itu yang masih ada nggak buntet sampai itu. sekarang? Hilang bang. Pas di bawah doang kan. Kita turun sampai rumah itu dicek sama doang nggak ada di dalam tas. Jadi nggak tahu hilang kemana. Nah, padahal kan itu kan pas lagi waktu mau bikin api, mau masak Iya, ya. iya. Itu kan disingkirin, dipendam Iya. lagi. Nah, pas masuk ke dalam tenda ada di celana. Iya, tiba-tiba di dalam ini, di dalam saku celana. Ah, Iya. Kalau tidur pasti keganjel dong, Iya. berasa gitu kan. Iya. Nah, ternyata pas dibuka itu ya. Iya, Apa tadi namanya? Kol buntut. kol buntet. Kol buntut. Iya. Nah, menurut tradisi orang Jawa itu kayak semacam muapak mungkin ya. Iya. Jadi kayak apa ya? Jimat gitu. Iya. Jimat bisa penangkal segala macam penyakit Iya. mungkin gitu ya dari Iya. orang jahat gitu. Iya, katanya bisa bikin kita kebal. Itu ada yang bilang kayak gitu, terus ada yang bilang bisa bikin kita itu apa?
rezeki lancar, gitu lah, pelaris ya. gitu ya. Iya. Ah. Katanya sih gitu. Pokoknya tapi ya itu enggak. ya bermacam-macam Iya. manfaatnya mungkin Iya. ya, menurut tradisi orang Jawa gitu. Iya. Nah, sama nenek-nenek yang ditemuin yang sempat ngebuang muka ketika diajak ngomong sama Kak Wahyu nih. Kenal nggak nenek itu siapa? Enggak kenal. Maksud dan tujuannya itu apa, ngerti nggak? Enggak ngerti. Tapi kalau menurut doang sih dia itu ngajak doang itu buat pesugihan. Oh, Itu menurut asumsinya doang iya. kan. Karena dari kita- cara bicara iya, juga, iya sih kayaknya. Iya. Dia bilang, "Lah, loh, Bang, kenapa Bang?" Kan nanya tuh, maksudnya apa sih gue nenek-nenek kok ngomong kayak gitu. Doang bilang, "Ah, mungkin dia mau nawarin pesugihan." Iya, iya. Tapi setelah itu neneknya hilang. Nggak tahu Bang, pokoknya kita tinggalin aja. Kan di situ ada kayak apa, pos bayangan. Kita ketemunya di situ, di pos bayangan. Jadi sebelum apa, perkebunan warga. Oh iya, iya. Mungkin lagi nyari kayu bakar kali Iya. ya. Iya. Oke nih. Oke, thank you banget nih ya Kak Wahyu ya. Iya. Ini untuk yang kedua kalinya nih ya. Iya. Menceritakan sebuah pengalaman pendakian yang gokil banget sih. Yang pertama itu Gunung Argopuro dan sekarang itu Iya. Gunung Merapi ya. Dan nggak Iya. tahu nih mana yang bakal tayang lebih dulu, entah Merapi Iya. atau Argopuro ya. Iya. Pasti bakalan ditayangi sih dua-duanya nih. Iya. Dan untuk lebih singkatnya nanti bakalan pantengin terus aja nih di besok pagi. Nah, Kak Wahyu, sebelum kita mengakhiri video kali ini punya pesan-pesan nih buat teman-teman semua. Ya pesen-pesennya buat teman-teman yang sehobi, pokoknya kalau di gunung jaga selalu perilaku kita. Soalnya ibarat gunung itu ibaratnya kita itu ke gunung itu kayak tamu gitu loh, Bang. Iya benar. Apa, berperilakulah selayaknya tamu gitu. Yang sopan pasti iya, ya kalau kayak gitu iya. ya. Jangan asal ini aja gitu Iya. kan. Kalau kita bisa menjaga sopan santun, perilaku dan sebagainya, gunung pasti juga bisa jadi sahabat gitu, Bang. Oh. Jadi nggak gimana ya, nggak bikin kita Nggak merugikan Iya. satu sama lain lah Iya. gitu. terus apa, juga nggak mencelakai gitu, Bang. Oke, dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman ya, serta safety dalam melakukan pendakian. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Kak Wahyu ya. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.